salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S25030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum Pentos. Di sini kita sudah dihadapkan dengan contoh soal yang dimana kita disuruh untuk mereproduce M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi, dan kita diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi dari pengembangan fungsi yang lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, yaitu return type dan parameters. Dari contoh yang diminta ini, contoh kasus yang diberikan kepada kita adalah soal UTS yang dapat kita baca, yaitu sebuah perusahaan logistik yang mengalami kesalahan dalam pengelolaan gudang mereka. Selama ini pencatatan barang dilakukan secara manual dan sering terjadi kesalahan, yaitu stok tidak akurat, transaksi tidak tercatat dengan benar, laporan sulit dilacak, dan kita diminta untuk membangun sebuah sistem berbasis command line yang menggunakan bahasa C untuk membantu perusahaan ini mengelola inventory secara lebih sistematis. Dan adapun program ini membaca perintah dari standar input yang akan dimasukkan dan menghasilkan output sesuai aturan. Adapun ketentuan umumnya, yaitu program membaca input hingga menemukan ini triple basis, dan setiap perintah dipisahkan dengan karakter pagar, dan sistem harus konsisten, tidak boleh ada data yang rusak, tahan terhadap input yang tidak valid, dan tidak berhenti ketika terjadi kesalahan. Adapun tax, di sini ada 3 tax. Tax pertama itu register incoming codes, yaitu gudang menerima barang dari supplier setiap harinya, dan setiap barang yang masuk harus dicatat. Untuk format perintahnya itu menggunakan rekursif dan disertakan ID, name, quantity, dan price, serta nanti ada perintah report. Adapun penjelasannya, untuk rekursif itu akan menambahkan barang baru ke sistem, dan setiap barang harus unik berdasarkan ID-nya, dan data yang disimpan itu harus berdasarkan ID, name, quantity, dan price. Adapun perintah report tadi untuk menampilkan semua barang sesuai urutan yang masuk, dan format outputnya nanti ada ID duluan, setelah itu name, quantity, serta price. Dan contoh input dan outputnya bisa kita lihat, ini yang nantinya akan diharapkan. Selanjutnya untuk task 2 itu adalah handling segment error, yang dimana masalah mulai muncul ketika terjadi pengiriman keluar barang. Adapun beberapa kasus yang sering terjadi itu ada barang yang dijual melebihi stok, barang tidak terdaftar, serta jumlah transaksi tidak masuk akal. Adapun format perintah seperti tadi ada rekursif, kalau ini ada seed dan restock, dan akan disertakan dengan ID serta quantity. Dan aturannya yaitu seed itu akan mengurangi stok barang, restock itu nantinya akan menambah stok barang, dan ketentuannya jika barang tidak ditemukan maka akan diabaikan, dan jika quantity ternyata lebih kecil ataupun sama dengan 0 maka akan diabaikan, dan jika stok tidak cukup maka juga akan diabaikan, serta jika sistem tidak boleh crash. Dan input yang contoh input dan output yang akan diharapkan nanti bisa kita lihat seperti di layar. Selanjutnya untuk task 3 itu adalah audit log system, yaitu manajemen ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di gudang. Setiap aktivitas harus tercatat agar dapat diaudit, dan di sini format perintahnya itu adalah audit dan akan disertakan ID. Untuk format lognya nanti akan ada keluar log underscore ID dan quantity.
Adapun ketentuannya itu untuk setiap operasi yang berhasil dicatat rekursif tadi seperti di tax 1, seed dan restock ini seperti di tax 2, serta ID log harus bersifat global dan increment, dan audit akan menampilkan data barang seluruh log terkait barang tersebut dan urutan log, yaitu sama dengan urutan kejadian, dan contoh input dan outputnya bisa kita lihat seperti ini nantinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perintahnya. Di sini kita sudah diberikan library. Di sini kita menggunakan 3 library, yaitu stdio.h, yang dimana perintah ini digunakan untuk menangani input dan output seperti fget, scanf, ataupun printf. Selanjutnya string.h, yang dimana string.h ini adalah untuk menangani input dan menangani manipulasi dari teks, dan stdlib.h ini adalah untuk keperluan konversi tipe data. Di sini saya juga mendefinisikan 2 konstanta, yaitu max item dan max logs. Untuk max itemnya itu sebesar 100 dan max lognya itu sebesar 500, yang berfungsi sebagai batas maksimum dari penyimpanan data untuk max items, dan pencatatan transaksi agar penggunaan memori program tetap terkendali. Yang 500 ini berguna untuk penyimpanan barang dan pencatatan transaksi. Selanjutnya itu ada tipe dev. Ada 2 tipe dev, yaitu inti dari penyimpanan data yang terletak pada 2 buah struktur data ataupun struct. Di sini kita bisa lihat struct. Selanjutnya strukturnya itu struktur produk dan audit log. Untuk struktur produk itu untuk menyimpan detail dari ID, name, quantity, price dengan tipe data yang berbeda-beda. Adapun untuk audit log ini juga menyimpan log underscore ID, tipe, produk, quantity dengan tipe data yang juga berbeda-beda. Selanjutnya itu kemudian data-data ini akan kemudian disimpan ke dalam sebuah array of structures yang dinamakan warehouse dan logs. Untuk mengelola arus data tersebut, di sini kita menggunakan variabel counter seperti kalau di sini untuk warehouse menggunakan max item sebesar 100 dan max log sebesar 500. Selanjutnya di sini kita gunakan ini untuk menandai jumlah data yang tersimpan, serta untuk global log ID sebagai pemberi nomor urut otomatis agar setiap transaksi memiliki nomor urut yang unik dan akan teratur. Setelah itu, untuk mendukung operasinya ini, kita membuat fungsi pencarian bernama find product, yaitu fungsi ini bekerja dengan cara menyisir seluruh isi gudang, yaitu satu persatu. Makanya di sini ada dibikin perulangan, maka akan dicek satu persatu dan akan membandingkan ID dengan dicari menggunakan perintah. Di sini ada strcmp, dan selanjutnya jika ID ditemukan maka fungsi akan memberikan nomor indeks. Di sini kita bisa lihat return i akan menghasilkan nomor indeks jika benar, dan jika tidak ia akan mengembalikan nilai minus. Maka di sini bisa kita lihat ada return -1 dan sebagai tanda bahwa barang tersebut belum terdaftar. Dan fungsi ini sangat penting karena menjadi dasar dari validasi sebelum kita melakukan pengiriman, penambahan stok maupun audit barang. Selanjutnya program dikendalikan penuh dengan fungsi main. Kita beralih ke bawah. Di sini bisa kita lihat fungsi main. Di sini program kita akan terus membaca info dari pengguna setiap baris demi baris, karena untuk program C ini akan dilakukan proses secara line to line dari line pertama sampai ke bawah secara berurutan.
Selanjutnya, di sini program akan terus membaca input dari pengguna baris demi baris. Oleh karena itu di sini kita menggunakan fget sampai pengguna memasukkan tanda 3 strip. Di sini ada triple decis, maka perintah akan berhenti. Jika selama user tidak menginputkan triple decis, maka akan terus terjadi penginputan. Selanjutnya, untuk setiap baris input dibedah dan menggunakan fungsi strto dengan pemisah tanda pagar untuk menemukan perintah yang mana harus dijalankan. Selanjutnya, jika perintahnya adalah rekursif, program akan mendaftarkan barang baru ke gudang. Di sini jika perintah rekursif, maka akan ditambahkan dieksekusi pada execute rekursif, dan jika barang ship ataupun restock, maka program akan mencari barang tersebut terlebih dahulu. Untuk di sini kita mencari jika terdapat ship ataupun restock, maka akan mencari barang ke dalam gudang. Setelah itu, jika stoknya cukup untuk pengiriman, maka diperbarui jumlahnya dan secara otomatis akan mencatat kejadian tersebut ke dalam riwayat log. Di sini ada audit, akan dicatat kejadiannya ke dalam riwayat log. Selanjutnya, sebagai penutup, kita kembali ke atas. Di sini kita bisa melihat mulai dari perintah ini sampai ke sini, kita bisa melihat bahwa program ini menyediakan fitur pelaporan dan audit untuk transparansi dari data. Adapun fungsi execute report ini, kita bisa melihat di sini fungsi execute report. Fungsi execute report ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi daftar barang yang ada di gudang saat ini beserta dengan harganya. Dan sementara itu, untuk fungsi execute dari audit, kita cari execute dari audit, maka fungsi ini untuk melihat bahwa riwayat lengkap dari satu barang tertentu dengan cara mencocokkan ID barang tersebut ke dalam seluruh pencatatan transaksi yang ada di array log. Dengan sistem yang terintegritas seperti ini, maka seluruh pergerakan barang di gudang dapat terpantau dengan akurat dan sistematis. Maka kita akan mencoba runkan dari contoh soal. Kita bisa melihat soalnya. Baik, di sini kita akan mencoba menjalankan perintahnya.
sesuai outputnya seperti pada task 1. Selanjutnya untuk task kedua, outputnya juga sama. Output yang kedua, selanjutnya kita mau ke task ketiga. Di sini ada record sheet 10 sesuai, dan restock juga sesuai, dan sheet juga 3 sesuai. Maka sekian hasil dari program C ini. Terima kasih.